Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi bi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa salawatika ala asali makhlukatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama takaraka wa takarahu zakirun wa ghafala amrika wa dhikril ghafilun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulim al-Fatimi lima sabak Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrizna min dhulumatil wahmi wa akrimna min daril fahmi wa aftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khaza'ina ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah yaitu kita bisa untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa berkumpul bersama di dalam perkumpulan yang mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dan Allah wajari bil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa dan berbuat baiklah kepada tetangga bil qurba yang dekat, wal jaril junubi dan tetangga yang jauh. Ada ulama yang menjelaskan maknanya tetangga yang dekat adalah dekat dengan rumahnya kita, tetangga yang jauh-jauh dari rumahnya kita. Ada lagi ulama yang menjelaskan yaitu tetangga yang dekat maknanya tetangga yang masih ada hubungan keluarga. Wajaril junubi, tetangga yang tidak ada hubungan keluarga. Semuanya harus kita berbuat baik, memberikan hak sebagai tetangga. Sebagaimana di dalam hadis bahwa Nabi Muhammad SAW beliau menjelaskan bahwa tetangga itu ada tiga. Ada tetangga yang memiliki tiga hak, ada tetangga yang memiliki dua hak, dan ada tetangga yang memiliki satu hak yang harus kita berikan. Adapun tetangga yang memiliki tiga hak, yaitu tetangga yang muslim yang masih ada hubungan keluarga, yaitu hak sebagai tetangga, hak sebagai orang muslim, dan hak sebagai keluarga. Adapun tetangga yang memiliki dua hak, yaitu tetangga yang muslim yang tidak ada hubungan keluarga, hak sebagai tetangga, hak sebagai orang
muslim. Tetangga yang memiliki satu hak yaitu tetangga yang non-muslim, yang bukan muslim, tetap memiliki hak sebagai tetangga yang harus kita jalankan, kita berikan. Jadi maknanya hak sebagai tetangga itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amal usul, adapun orang tua, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Kita wajib untuk bersyukur kepada Allah, maknanya taat kepada Allah. Bersyukur kepada orang tua maknanya taat kepada kedua orang tua. Orang yang tidak taat kepada Allah berarti tidak bersyukur kepada Allah. Tidak taat kepada orang tua, tidak bersyukur kepada orang tua. Para ulama menjelaskan, kita lihat bagaimana Allah samakan bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada orang tuamu. Sebagaimana di dalam hadis yang lain bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, sama seperti tidak bersyukur kepada Allah. Apalagi orang tua. Ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita tidak syukuri, kita tidak balas kebaikannya, sama seperti kita tidak bersyukur kepada Allah. Apalagi tidak bersyukur kepada orang tua, sama seperti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashkarun nasi lillahi ashkaruhum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling bersyukur kepada manusia. Semakin bersyukur kepada manusia, semakin bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukur kepada orang lain itu wajib diperintahkan oleh Allah, sama seperti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa? Membalas kebaikan orang lain. Ketika orang berbuat baik kepada kita, kita balas kebaikannya. Minimalnya adalah dengan doa. Apalagi bersyukur kepada orang tua. Di dalam ayat Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, Allah berfirman dan Allah perintahkan bahwa jangan kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Juga disamakan oleh Allah perintah untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Ya, Allah dan Allah perintahkan jangan kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah satu dari orang tuamu atau keduanya mencapai masa tua, maka jangan sekali-kali kamu membantah kepada kedua orang tuamu walaupun dengan ucapan Uf itu di dalam bahasa Arab itu adalah bantahan yang paling kecil. Jadi jangan membantah kepada kedua orang tua dan dengan bantahan yang paling kecil sekalipun. Wala tanharhuma, jangan kamu berkata dengan suara yang keras kepada kedua orang tuamu. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berbicaralah kepada kedua orang tuamu dengan ucapan yang mulia.
waqfid lahuma janaha kulli minar rahmati, dan rendahkan dirimu kepada kedua orang tuamu dengan kasih sayang. Jadi nggak ada istilahnya di dalam Islam, ajaran Islam, anak lebih mulia daripada orang tua. Nggak ada istilahnya anak lebih hebat dari orang tua. Nggak ada istilahnya anak lebih tinggi dari orang tua. Karena Allah perintahkan rendahkan dirimu kepada kedua orang tuamu, ya, minar rahmah, dengan kasih sayang, dengan sifat kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doakan orang tuamu dengan doa rabbirhamhuma, ya Allah rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana orang tuaku mendidikku, menumbuhkan aku atau mengasuhku di masa kecilku. Ya, orang tua mengasuh anaknya di masa kecilnya penuh dengan rasa kasih sayang. Ya Allah, kasih sayangilah, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana orang tuaku mengasuhku pada masa kecilku. Ya, ini doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendoakan orang tua. Ya, sebagaimana para ulama menjelaskan bahwa orang yang tidak mendoakan orang tuanya, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi sering-sering mendoakan orang tuanya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Dan berkata Ibnu Mas'ud bahwa aku pernah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan apa yang paling dicinta oleh Allah. Qala, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu li awwali waqtiha. Yang pertama, amalan yang paling dicinta oleh Allah salat pada awal waktu, ini yang paling besar. Fakultu tsumma lalu aku bertanya, lalu amalan apa wahai Rasulullah? Qala, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma lalu aku bertanya, lalu amalan apa? Qala, dijawab lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan. Kita melihat orang yang berjihad di jalan Allah luar biasa, amalannya luar biasa, mengorbankan nyawanya, keluarganya, hartanya untuk berperang di jalan Allah. Padahal ada yang lebih luar biasa, yang lebih mulia, yang lebih tinggi, yaitu bakti kepada kedua orang tua. Dan ada yang lebih tinggi lagi dari semuanya itu, yaitu sholat pada awal waktu. Ya, ini amalan yang paling dicinta oleh Allah. Orang yang membiasakan dirinya sholat pada awal waktu akan diberkahi hidupnya oleh Allah. Ya, akan lebih cepat ya dikabulkan doa-doanya oleh Allah, lebih awal dikabulkan harapannya oleh Allah. Orang menunda-tunda sholatnya, ya ditunda-tunda harapannya oleh Allah, ditunda-tunda cita-citanya oleh Allah. Apalagi sholatnya pada akhir-akhir waktu, ya nanti dikabulkan harapannya di akhir-akhir hayatnya, mau meninggal baru dikabulkannya. Makanya bagaimana kehidupan kita dilihat dari sholatnya kita, lebih awal lagi diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala rajulun ya Rasulullah man ahabbun nasi bi husni suhbati. Lalu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang
yang paling berhak? Qala, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuka, ibumu yang pertama. Tsumma, lalu siapa? Ibumu lagi yang kedua. Lalu siapa? Ibumu lagi sampai 3 kali. Tsumma, lalu dijawab abuka, yaitu ayahmu ya. Jadi 3 kali. Jadi maknanya bakti kepada kedua orang tua wajib hukumnya, lebih-lebihnya kepada seorang ibu ya. Bahkan diriwayatkan ketika ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam dari Bani Israel pertanyaan yang sama. Wahai Nabi Musa, siapa orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Ya, dijawab oleh Nabi Musa, ibumu. Lalu siapa? Ibumu sampai 10 kali. Ya, Nabi Musa menjawab ibumu sampai 10 kali. Baru yang 11 ayahmu. Wa anhu aidan, dan juga dalam riwayat bahwa kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahima anfun thumma rahima anfun man abraka abawaihi inda kibari ahadahuma au kilahuma thumma lam yadkhulil jannata. Dalam hadis yang lain bahwa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh hina, sungguh menghinakan sampai 3 kali. Siapa orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya lalu tidak masuk ke dalam surga, ini sungguh menghinakan. Mengapa? Maknanya apa? Sebenarnya kuncinya surga itu adalah bakti kepada orang tua. Orang kalau masih punya orang tua seharusnya mudah, gampang untuk masuk ke dalam surga. Bagaimana dengan bakti kepada kedua orang tua? Ini masih mendapati kedua orang tuanya tapi tidak masuk surga juga ya, berarti tidak bakti kepada orang tua. Ini sungguh orang yang sangat hina. Nauzubillah min dzalik ya. Makanya pernah ada seseorang juga yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa kedudukan kedua orang tuaku? Apa kedudukan kedua orang tuaku? Sampai mana kedudukan kedua orang tuaku? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka kedua orang tuamu surgamu atau neraka. Surgamu atau neraka. Maknanya bagaimana kamu menyikapi orang tuamu? Jika kamu bakti, maka orang tuamu itu adalah surgamu, maknanya kamu masuk ke dalam surga. Tapi kalau kamu tidak bakti, durhaka kepada orang tua, itu kamu masuk ke dalam neraka. Dilihat bagaimana sikapnya kepada kedua orang tua ya. Makanya di dalam hadis yang lain, hadis kursi, Allah berfirman di dalam hadis kursi, man asbaha muskhitan li wa murdiyan li walidayhi fa ana anhu radin. Allah berfirman di dalam hadis kursi, barang siapa yang memasuki hari baru dalam keadaan membuatku murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Dengan dosa-dosanya, maksiatnya, membuat Allah murka. Tapi membuat ridho orang tuanya, aku berubah menjadi ridho kata Allah ya. Wa man asbaha murdiyati wa muskitati walidayhi fa ana anhu radin. Sebaliknya barang siapa yang memasuki hari baru membuatku ridho kata Allah, karena ibadahnya luar biasa, zikirnya rajin, ibadahnya membuatku ridho, tapi membuat murka kedua orang tuanya, aku berubah menjadi murka kata Allah ya. Jadi ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua, murkanya Allah juga tergantung pada murkanya orang tua ya. Dan juga ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fastahdanahu fil jihad. Diriwayatkan ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu minta izin untuk berjihad. Minta
izin untuk berjihad berperang di jalan Allah. Ya, Qala ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ahayyun walidaka?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala dijawab, "Na'am, iya, orang tuaku masih hidup." Qala dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa fihi ma fajahid." Berjihadlah di dalam berbakti kepada kedua orang tua. Itu lebih besar daripada berjihad berperang di jalan Allah, yaitu berjihad di dalam berbakti kepada kedua orang tua. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min akbaril kabairi ayyasubba rajulu walidayhi." Lalu pernah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dosa besar yang paling besar seseorang mencaci kedua orang tuanya. Lalu para sahabat bertanya, "Wa kaifa yasubbu rajulu walidayhi?" Bagaimana seorang anak mencaci kedua orang tua? Istilahnya ini nggak mungkin. Qala dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, bisa." Bagaimana? Yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu. Seseorang yang mencaci ayahnya orang lain sehingga dibalas oleh orang itu ayahnya dicaci. Ini sama seperti mencaci kedua orang tuanya sendiri, ayahnya sendiri. Maknanya jangan pernah mencaci orang tuanya orang. Ketika dibalas itu dirinya menjadi sebab orang tuanya dicaci, sama seperti mencaci kedua orang tuanya sendiri. Wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu, atau mencaci ibunya orang lain dibalas ibunya dicaci, sama seperti mencaci ibunya sendiri. Ya, makanya ini adalah dosa besar yang paling besar yang dikabarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah orang tua. Lalu masalah tetangga. Ya, di dalam hadis bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta wanantu annahu sayuwarithu." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa malaikat Jibril selalu terus memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku kira, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku kira tetangga akan mendapatkan warisan dari tetangganya. Dari banyaknya malaikat Jibril memberikan wasiat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hampir-hampir saja tetangga itu dapat warisan dari tetangganya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Dalam hadis yang lain juga pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." 3 kali diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Bila man huwa ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Qala dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi la ya'man jaruhu bawamikahu." Tetangganya tidak merasa aman dari keburukan orang ini. Maknanya orang yang suka mengganggu tetangganya, menyakiti tetangganya, ya, sehingga tetangganya merasa terganggu, tidak aman. Ini orang ini yang selalu mengganggu tetangganya itu disumpahi oleh Nabi Muhammad SAW, ini orang tidak ada imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu juga pernah ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Qalu ya Rasulullah, inna fulanah tasumun nahar wa taqumul laila, walakinna atu'ti jiranaha." Ada seorang sahabat
Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bahwa ada seorang wanita fulanah selalu berpuasa pada siang hari, selalu bangun malam hari, tahajud setiap hari, puasa sunnah setiap malam, tahajud, gak pernah meninggalkan puasa sunnah, gak pernah meninggalkan tahajud. Luar biasa gitu ya. Walakinnaha tu'di jirana, tapi ini orang suka menyakiti tetangganya, suka mengganggu tetangganya. Ya bagaimana ini orang wahai Rasulullah? Karena dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iya fitnah, ini orang masuk ke dalam neraka. Padahal ibadahnya luar biasa ya, makanya ya akhlak sifat itu kita perbaiki, kita jaga. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, seseorang bisa mencapai tingkatan surga yang paling tinggi dengan akhlaknya yang baik, walaupun ibadahnya sedikit, pas-pasan, hanya yang wajib-wajibnya saja, gak pernah puasa sunnah, gak pernah tahajud, hanya sholat 5 waktu, puasanya hanya di bulan Ramadan, tapi akhlaknya baik, bisa mencapai tingkatan surga yang paling tinggi. Sebaliknya seseorang bisa mencapai tingkatan neraka yang paling rendah dengan akhlaknya yang buruk, walaupun banyak ibadahnya seperti itu, banyak ibadahnya tapi akhlaknya tidak baik, itu bisa mencapai neraka yang paling rendah ya. Makanya dalam hadis apa sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'ithu liutammima makarima akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia yang baik ya. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hawbah wastur lana umrati wa amir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil hilali wa kulli di mahabba aw firadin asurba wal muslimina ajma'in ya rabbi asma fadlan wa judan anna la tiktisali minna bil mustafa rasulina qabi kulli suri bil mustafa rasulina qabi kulli suri bil mustafa rasulina qabi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi adahabbi wa alihi wa sahbihi kana tasisuhbi wal